Bocil ini bernama Peggy. Dia memiliki satu tujuan utama dalam hidupnya, yaitu menjadi orang kaya raya. Sejak kecil, bakatnya dalam seni bernegosiasi dan pemasaran sudah terlihat. Bahkan ia tak segan mempresentasikan ide bisnisnya di depan sang ibu, Katie, dan kakaknya yang bernama JJ. Meski demikian, setiap kali Peggy memaparkan gagasannya, emak dan abangnya selalu menertawakannya. Waktu masuk usia remaja, Peggy sukses ngumpulin duit dari jualan rokok di sekolah, harga $1 per batang. Setelah bertahun-tahun, waktu Peggy lulus SMA, dia senang banget dapat kabar diterima di universitas keren di kotanya. Sayangnya, sejak ayahnya pergi meninggal, keuangan keluarganya makin mencekik. Tapi Peggy nggak nyerah, Peggy pengen tetap kuliah. Peggy nekat jualan tiket palsu buat dapetin duit buat kuliahnya. Oh, you sure? That'll do. Yeah, just give me that. Two tickets. Do you need a ticket? Anyone need tickets? No. You just gotta trust me here. I wouldn't screw you over. I can't do that. Tim, said your name's... God bless the Bills, you know? Oh, wait, no, you look amazing. Ma'am? Tapi suatu hari, dia ketangkep polisi. Di persidangan, Peggy kalah dan dihukum 3 tahun penjara gara-gara bikin tiket palsu. Meski di penjara, Peggy tetap semangat. Bahkan lewat JJ dia bisa selundupin barang ke dalam penjara. Tapi pas hari pertama berjualan di penjara, Peggy diganggu tahanan senior yang namanya Becker. Becker langsung tampol Peggy, kasih pelajaran. Peggy nelpon ibunya, tapi ibunya malah marah. Ibu Peggy malah bandingin Peggy sama JJ yang udah punya usaha sendiri. Ibunya kesel, gara-gara ulah Peggy, dan sekarang banyak yang nuntut ganti rugi di rumah mereka. Termasuk korban penipuan, pengacara yang belum dibayar, dan denda-denda lainnya. Keluarga Peggy sekarang harus tanggung hutang $50.000 atau 700 juta rupiah. Peggy heran, kenapa keluarganya ikutan kena masalah, padahal dia udah dihukum dan dipenjara. Peggy kesal, kenapa jalan untuk meraih cita-cita terasa begitu berat. 3 tahun kemudian, Peggy akhirnya bebas, tetapi wajahnya terlihat kelelahan. Sang ibu langsung menyuruhnya pergi mencari pekerjaan, karena tiap hari debt collector selalu menelpon menagih hutang. JJ yang simpati pada kondisi adiknya, menawarkan pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih di bar miliknya, untuk sementara waktu. Karena Peggy tak punya pilihan lain, Peggy terpaksa menerimanya. Keesokan harinya, Peggy mulai bekerja. Dari membersihkan toilet yang mampet, hingga tugas-tugas lainnya. Namun, baru hari pertama kerja, Peggy sudah merasa kesulitan. Saat mereka berdua bercanda seperti adik abang yang sudah lama tidak bertemu, mereka dipisahkan. Dengan seorang tamu yang tak lain adalah pengacara dulu yang memenjarakannya, Graham. Peggy cuek dan masih kesal akibat kejadian di persidangan tempo hari. Di tengah perbincangan, ada telepon dari debt collector. Debt collector menjelaskan bahwa Peggy harus segera melunasi sisa hutang sebesar $30.000. Sang debt collector memberi keringanan, jika Peggy bersedia membayar hari ini, maka dia dapat diskon sebesar $5.000. Mendengar info barusan, seketika otak bisnis Peggy bangkit. Dia lalu mencoba mengakrabkan diri, terus bertanya-tanya tentang sistem bisnis debt collector. Si debt collector menjawab, bahwa keuntungan dari bisnis ini sebesar 10% dari total hutang. Jadi, jika pengutang membayar $50.000, maka dia dapat komisi $5.000. Peggy pun tergiur dan ingin melamar kerja, menjadi debt collector. Esok hari, waktu bertemu bos debt collector bernama Wis, Peggy meyakinkannya, bahwa meski dia perempuan, dia pasti akan bisa menjadi penagih utang terbaik di sini. Melihat kepandaian Peggy dalam bernegosiasi, Wis mengibaratkan, bahwa bisnis debt collector itu seperti peperangan. Seluruh penagih utang di sini bukan hanya sekedar menelpon, tapi sebenarnya mereka semua sedang berperang melawan para penghutang di luar sana yang nakal, yang tak mau membayar. Peggy membuat penawaran, jika berhasil menagih pengutang paling unggul, dan menjadi penagih tersukses bulan ini, Wis harus menghapus sisa hutangnya sebesar $30.000. Awalnya, Peggy ditertawakan oleh para debt collector lain, namun Wis memberi kesempatan. Hari itu juga, Peggy mulai bekerja sebagai debt collector. Pada telepon pertama, Peggy menagih seorang anak kuliahan yang memiliki mobil mewah, dan tidak mau membayar hutang. Sementara,
Para debt collector lain selalu menawarkan keringanan dengan memberi diskon. Peggy memiliki pendekatan yang berbeda. Dia menggunakan teknik ancaman, mengancam bahwa jika masih tidak mau membayar, dia akan menelpon pacarnya, serta teman-teman kuliah si anak kuliahan itu untuk mempermalukannya. Akhirnya, anak kuliahan itu bersedia membayar. Hari demi hari, Peggy selalu sukses menagih dengan menggunakan teknik ancaman. You have the legal authority to pull your fireman's license. Are you serious? Yeah. Your license. I need more paper. Okay. Setelah perjuangan berhari-hari, akhirnya Peggy berhasil menjadi penagih utang ranking 1 di kantor, menyalip para debt collector lain. Hal tersebut membuat lunas hutangnya, sebesar $30.000 dalam waktu hanya 1 minggu. Suatu hari, ketika sedang bekerja, Wis datang, dan menyuruh Peggy menagih seorang nenek yang belum membayar hutang sejak tahun 1998, atau sudah 20 tahun tidak membayar. Waktu ditelepon, si nenek masih tetap menolak membayar, namun penolakan itu tidak membuat Peggy menyerah. Esok hari, Peggy memutuskan untuk datang ke rumah nenek tersebut, dan mengancam. Jika nenek tidak mau membayar hutang, maka utang tersebut akan diwariskan ke anak cucunya hingga 7 turunan. Mendengar ancaman tersebut, karena tak ingin anak cucunya terbebani, si nenek terpaksa membayar $20.000 atau 287 juta rupiah. Setelah pulang dari sana, Peggy pergi menemui Wis, yang sedang bermain biliar di bar. Ketika uang disetorkan, Wis bangga pada pencapaian Peggy. Wis bilang, kalau sebenarnya hutang nenek itu sudah lama lunas, tapi karena dia pikun, Wis memanfaatkan kepikunannya untuk terus-menerus memeras si nenek. Mendengar kalimat tersebut, Peggy kecewa, dia tak menyangka Wis menjalankan bisnis dengan cara kotor seperti ini. Dan ketika Peggy meminta bayaran komisinya, Wis hanya memberikan uang $2.000. Peggy bingung mengapa komisi yang dia dapat begitu sedikit, padahal dia telah menjadi penagih utang ranking 1 di kantor, dan berhasil memecahkan rekor menagih hutang sebesar $125.000 dalam waktu 4 minggu. Jauh melebihi para debt collector lain. Namun, Wis mengatakan bahwa anak baru seperti Peggy tak pantas meminta lebih, yang harus dia lakukan hanyalah menuruti semua perintahnya. Di dalam bar, Peggy kembali bertemu dengan Graham. Pengacara itu ingin memperbaiki hubungan, dengan mengajaknya makan bersama. Peggy yang masih kesal pun menolak. Ditambah lagi, sekarang sikap dan moodnya lagi gak karuan. Di tengah obrolan, Wis menyuruh Peggy pergi untuk mengambilkan minuman. Peggy yang tak terima dianggap sebagai budak, seketika marah. Lalu berkata, bahwa mulai detik ini dia berhenti kerja. Kemudian, buru-buru mengajak Graham pergi dari sana. Sesampainya di rumah Peggy, Graham menceritakan alasan dia tadi datang ke bar. Dia sedang dalam proses penyelidikan kasus penipuan yang dilakukan oleh perusahaan debt collector tempat Peggy bekerja. Dia menjelaskan tentang hal-hal yang boleh dan tak boleh dilakukan oleh perusahaan debt collector, serta bagaimana aturan dan undang-undangnya. Mendengar penjelasan panjang lebar dari Graham, seketika Peggy mendapatkan ide untuk membuka bisnis debt collector sendiri. Dia berniat pacaran dengan Graham, dan diam-diam memanfaatkannya agar bisnisnya nanti bisa aman dari hukum. Dan Peggy mulai melibatkan Graham dalam rencananya. Pagi hari, Peggy memberitahu pacar barunya, bahwa dia akan memulai bisnis debt collector sendiri. Dengan tegas, Graham melarang sambil mengancam putus. Karena takut rencananya berantakan, Peggy pun terpaksa berbohong, dengan meyakinkan Graham bahwa dia akan membatalkan rencananya. Setelah berpisah, Peggy pun memulai langkah awal membangun perusahaan debt collectornya sendiri. Langkah pertama adalah mencari karyawan. Peggy nekat masuk ke kantor perusahaan terkenal, dan merekrut karyawan senior di sana, dengan menjanjikan penghasilan yang lebih besar. Tidak hanya itu, Peggy juga merekrut orang yang dia temui di jalan, hanya karena dia jago omon-omon. Bahkan, sampai memaksa pemilik salon kecil untuk bergabung dengannya, dan mengubah salon tersebut menjadi kantor. Pokoknya, siapapun yang pintar omon-omon, pasti diajak bergabung. Di esok harinya, Peggy pergi ke penjara, dan sekarang adalah hari kebebasan Baker. Awalnya, Baker mengira Peggy ingin balas dendam, karena dulu pernah ditonjok. Namun, Peggy memberitahu, bahwa dia datang hanya ingin mengajak Baker bergabung ke perusahaannya yang baru. Setelah semua berkumpul, tanpa basa-basi,
Peggy langsung menjelaskan cara kerja dan mengajarkan trik menagih utang yang baik dan benar. Don't bullshit me. $53,000 is a gift. Only paying 80%. I've been a bad boy with money. They're gonna call me that. I speak 5 languages. $53,000 Borrow it and repay it now. We need more people. It fucking worked. Hari demi hari berlalu, bisnis penagihan hutang Peggy semakin sukses. Kabar kesuksesan itu pun terdengar sampai ke telinga Wis. Wis menganggap Peggy sedang mengajaknya berperang. Karena tak terima tersaingi, Wis memerintahkan anak buahnya untuk melakukan berbagai macam ancaman. Mulai dari memutus listrik kantor, mencegat karyawan-karyawan di jalan pulang, hingga mengancam akan membunuh Peggy. Esok hari, Peggy mengajak seluruh karyawannya menonton pertandingan sepak bola dengan fasilitas VIP. Agar mereka tidak stres menghadapi ancaman dari Wis. Waktu ke toilet, ada pria misterius yang menyelipkan selembar kertas bertuliskan kata-kata kasar, dengan tujuan agar Peggy tidak lagi membuka bisnisnya. Dari atas, tiba-tiba Peggy disiram dengan darah menstruasi. Saat kembali, para karyawan terdiam, syok dengan intimidasi dari Wis, yang kali ini sudah melewati batas. Baker bertanya, bukankah jika Wis tahu mereka semua sekarang sedang berada di sini, maka Wis juga pasti tahu bahwa sekarang tidak ada seorang pun yang menjaga kantor. Mendengar itu, Peggy panik, dan bergegas kembali ke kantor. Di kantor, Peggy melihat barang-barang berantakan, dan seluruh kertas tagihan utangnya hilang. Peggy benar-benar bingung harus berbuat apa, tanpa kertas tagihan, mereka tidak bisa bekerja sama sekali. Di tengah kepanikan, Peggy mendapat kabar, bahwa bar tempat sang kakak bekerja telah disita oleh Wis. Saat Peggy ke sana, Wis menjelaskan bahwa tanpa dia tahu, selama ini ibunya memiliki hutang cukup besar di bank. Karena gagal bayar, sebagai anak, JJ pun terpaksa menjadikan barnya jaminan. Wis juga berkata, inilah yang terjadi bila Peggy berani menantang perang. Peggy begitu marah, ia bersumpah akan membalas perbuatan Wis. Esok hari, Peggy pergi ke kantor Graham. Di sana, dia kembali menggoda pacar pengacaranya tersebut. Namun, ketika Graham keluar sebentar, Peggy menggunakan waktu singkat itu untuk menghubungi polisi dari saluran telepon kantor Graham. Dia kemudian melaporkan segala kecurangan bisnis debt collector Wis, yang sering membohongi, mengancam, bahkan memeras nasabah. Setelah seluruh anak buah Wis ditangkap polisi, otomatis kantor Wis pun kosong. Peggy tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, ia menyuruh 2 karyawannya menyelinap masuk, lalu mengambil kembali kertas-kertas tagihan yang sebelumnya diambil oleh Wis. Hari-hari berlalu, bisnis Peggy kembali berjalan normal, seperti tak pernah ada kejadian apapun. Hingga suatu hari, mendadak Wis menelpon, memberitahu bahwa hari ini dia sudah bebas, karena polisi tidak bisa menahannya, akibat kekurangan bukti. Peperangan menjadi semakin besar, Wis bahkan mengancam akan membalas perbuatan Peggy berkali-kali lipat. Karena khawatir, salah satu karyawan memberikannya sebuah pistol, untuk berjaga-jaga. Besoknya, Peggy melihat ada mobil mencurigakan parkir di depan rumah. Saat diperiksa, ternyata itu adalah Graham. Graham marah, karena Peggy telah diam-diam menelpon polisi melalui saluran kantornya. Di tengah perdebatan, ibunya Peggy menyuruh mereka berdua masuk untuk makan bersama. Di meja makan, sang ibu meminta Peggy berhenti menjalankan bisnis gelap ini. Debt collector memang tidak melanggar hukum, namun secara moral, apa yang dilakukannya telah menyakiti hati banyak orang. Graham lalu bercerita, bahwa kakeknya pernah punya hutang untuk biaya pengobatan. Gara-gara telat bayar, rumahnya disita, dan dia jadi tinggal di jalanan. Akhirnya, semua keluarga mencoba mengumpulkan semua bukti-bukti, untuk menggugat balik, demi mendapatkan rumahnya kembali. Namun, sebelum sempat melawan, kakeknya sudah lebih dulu meninggal dunia. Belajar dari kisah ini, bukan berarti orang yang telat bayar hutang adalah orang nakal. Bila diberi tambahan waktu, mereka pasti bisa melunasi hutang tersebut, tanpa harus ada ancaman, atau bahkan penyitaan. Tiba-tiba, JJ datang dengan wajah babak belur. JJ menceritakan bahwa dia dihajar anak buah Wis. Ibunya pun lantas menyalahkan Peggy,
karena membuat Wis marah. Keluarga Peggy kini harus menghadapi imbas dari perbuatan Peggy. Saat sedang berdebat, mendadak polisi datang dan menangkap sang ibu. Ibunya dituduh menjalankan bisnis debt collector tanpa izin. Setelah digeledah, polisi menemukan tumpukan uang serta surat-surat tagihan utang nasabah. Peggy bingung, mengapa bukan dirinya yang ditangkap? Sebenarnya, barang-barang itu miliknya. Wis kemudian menelpon dan memberitahu bahwa penderitaan Peggy ke depan akan jauh lebih menyakitkan dari ini. Kalimat tersebut membuat amarah Peggy memuncak. Tanpa berpikir panjang, ia berlari secepat mungkin menuju kantor Wis. Peggy berlari, dan terus berlari. Kemudian, dengan langkah tegas, dia mengeluarkan pistol dari dalam tasnya. What the fuck? Right fucking now. Yeah, Rue. I took everything. Beruntungnya Peggy masih bisa berpikir jernih. Kalau dia membunuh Wis, maka dia bakal dipenjara seumur hidup, artinya dia tidak bakal bisa mendapatkan uang lagi. Peggy pun memilih untuk memukuli Wis dengan tangan kosong. Tak lama kemudian, Graham datang bersama polisi untuk menangkap Peggy atas tuduhan penyalahgunaan senjata api. Graham terpaksa melakukan itu karena dia sayang pada Peggy. Di kantor polisi, Peggy berusaha meyakinkan sang ibu bahwa ia akan menyewa pengacara hebat demi membebaskan mereka berdua. Tapi ibunya menolak, dia sudah sangat kecewa. Yang Peggy lakukan hanyalah mempermalukan nama keluarga dan merugikan banyak orang. Sekarang, mereka berdua harus dipenjara akibat keegoisan Peggy. Ucapan ibunya itu menghancurkan hati Peggy, yang menangis sambil bertanya, apakah salah bila dia berusaha mewujudkan mimpinya menjadi orang kaya? Sang ibu pun menjawab bahwa bukan hanya Peggy sendiri yang memiliki mimpi. Dulu, Kathy juga punya mimpi besar seperti Peggy, tapi mimpi itu harus terhenti ketika dia mendengar dua buah hatinya menangis kelaparan, sementara almarhum ayah mereka hanya sibuk berjudi, bahkan menggoda wanita lain. Mungkin dia bukanlah ibu terbaik di dunia ini, tapi Kathy telah mengajarkan Peggy tentang hal yang benar dan salah, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dari awal, ibunya sudah mengingatkan bahwa bila kita sakit dicubit, maka jangan mencubit orang lain. Bila keluarga kita sakit hati saat ditagih debt collector, lalu mengapa sekarang Peggy justru menjadi debt collector yang melakukan berbagai cara untuk menagih utang, sampai menyakiti hati banyak orang? Dengan kecewa, sang ibu pergi meninggalkan Peggy sendirian. Beberapa hari kemudian, persidangan kasus penyalahgunaan senjata api pun digelar. Beruntung, kali ini hakim sedang berbaik hati. Hakim tidak menghukum Peggy, dia hanya menasehati agar tidak mengulangi lagi perbuatan kemarin. Ketika di luar, meski telah dilaporkan oleh pacarnya sendiri, Graham tetap berpacaran, Peggy mencoba meyakinkan bahwa dia sudah bertobat dan tak ingin kembali ke dunia gelap itu lagi. Namun, setelah berpisah, Peggy memerintahkan karyawan-karyawannya untuk mengirim pesan ke semua agensi debt collector di seluruh penjuru kota. Dalam pesan tersebut, Peggy mengajak mereka mengadakan pertemuan penting. Keesokan harinya, di barnya milik JJ, mereka semua berkumpul. Ide Peggy untuk menyatukan seluruh agensi debt collector mendapatkan sambutan positif. Peggy meyakinkan mereka bahwa dengan bersatu, mereka bisa mendapatkan tagihan nasabah yang jauh lebih besar dari sebelumnya, dan menjadi lebih kuat, tanpa harus takut dikejar polisi lagi. Peggy kemudian mengajak dialog dan sharing pada masing-masing ketua agensi, tentang berapa banyak uang yang mereka dapat dari hasil memeras nasabah, dan cara-cara licik yang sering mereka gunakan dalam menagih utang. Sambil tertawa, mereka semua saling berbagi cerita rahasia masing-masing. Wis pun menceritakan bahwa dia telah berhasil memeras uang dari seorang nenek pikun sebesar $200.000 atau 2,8 miliar rupiah. Momen inilah yang membuat seluruh agensi yang tadinya bermusuhan menjadi terasa akrab. Mereka setuju dengan ide Peggy untuk bersatu. Saat mereka sedang meributkan siapa ketuanya nanti, Wis menyadari ada keanehan. Dia menemukan alat penyadap yang merekam pembicaraan mereka sedari tadi. Tepat saat itu, polisi datang menyergap seluruh debt collector dalam ruangan tersebut. Untungnya, saat Wis ingin menyerang, Graham muncul tepat waktu, menyelamatkan Peggy. Graham memberitahu bahwa bukti-bukti kertas tagihan utang nasabah, korban pengancaman,
dan pemerasan mereka sudah disita polisi. Sementara itu, semua kertas hutang disimpan di kantor Graham. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Peggy minta maaf, dan dengan mengejutkannya, lalu jedotin palanya Graham sampai pingsan. Lalu buru-buru pergi ke kantor Graham. Sesampainya di sana, Peggy mengeluarkan tumpukan kertas hutang, yang totalnya bernilai $1 miliar atau 14 triliun rupiah. Dia memindahkannya ke tong sampah, lalu membakar semua tagihan itu, termasuk tagihan hutang si nenek yang selama ini selalu diperas. Berita tentang Peggy menjadi viral di seluruh penjuru Amerika. Peggy pun ikut dipenjara bersama para debt collector lain. Dia terkenal dengan sebutan Sang Penyelamat, wanita pahlawan yang membakar 52.400 kertas tagihan hutang. Artinya ada 52.400 orang yang teleponnya berhenti berdering dari kejaran para penagih utang. Peggy dipenjara, namun tidak menghentikan langkahnya. Dia terus memotivasi narapidana lain tentang apa itu financial freedom atau cara mengelola uang. Hingga sampailah di hari kebebasannya, karena mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Masa hukuman bagi Peggy jadi dipotong. Saat keluar, dia melihat ibunya sudah menunggu. Dan untuk pertama kali, dia mengucapkan maaf. Maaf, selama ini telah membuat kekacauan. Malamnya, di bar, semua mantan karyawan, keluarga, serta pacar, mengadakan pesta penyambutan. Peggy sangat terharu, dan berterima kasih, karena meskipun sering merepotkan, mereka masih mau menerimanya lagi. Di tengah pidato, tiba-tiba JJ muncul, membawa sebuah amplop berisi uang, hasil patungan dari mereka semua. Mereka memberikan untuk Peggy kesempatan berikutnya. Mereka mempercayakan uangnya untuk modal bisnis baru Peggy nanti. JJ lalu bertanya, apa ide bisnis yang akan Peggy lakukan dengan uang itu? Sambil menahan tangis, Peggy lari ke kamar mandi. Dia tak menyangka, kini semua orang mendukungnya. Ketika kembali, Peggy tersenyum, kemudian berkata, bagaimana kalau kita go internasional?